kan bersama Mamang di sini masih ya. Mamang masih di sini. Mamang. Oke, kita tanpa panjang kata lagi guys. Sekarang kita banyak dibahas ini ya. 1, 2, 3, 4. The por. Oke, kali ini guys, di video kali ini Mamang mau membahas tentang apa sih keistimewaan dari integral darbox ini. Jadi tujuan kita adalah integral Riemann dan integral darbox ini sifatnya saling melengkapi guys. Nah, jadi saling melengkapi. Oke, jadi dengan membahas integral darbox kita memperkaya sifat-sifat yang ada di integral Riemann sehingga kita banyak bisa menemukan aturan-aturan yang lebih leluasa lah. Kita bisa lebih bebas bergerak ya menggunakan integral Riemann kalau kita gabungkan dengan teori-teori yang ada di integral darbox. Kita langsung saja bahas. Di sini ada teorema 3.7. Ini sudah di record ya? Ya, sudah. Diberikan interval AB dan fungsi f dari AB ke R terbatas AB, f terintegral darbox pada AB jika dan hanya jika untuk setiap epsilon terdapat partisi ya, katakanlah dia pi epsilon gitu, sehingga dia kurang dari epsilon. U dengan L nya kurang dari partisi epsilon. Dari sini ke sini cukup jelas karena dia sama dengan ya, karena kan dia sama dengan ya. Kalau dia oh ya, ini kan infimum ya, yang ini kan infimum, yang ini supremum. Jadi kalau ini kurang dari ini, yang ini lebih dari ini, jadi pasti kalau diselisihkan pasti lebih kecil dari ini. Nah gitu. Jadi ini cukup jelas. Selanjutnya, jika f terintegral darbox, kita misalkan dia ini sama dengan ya, berarti diambil sebarang epsilon positif karena f supremum ya, yang ini integral bawah ini supremum dari LFP gitu ya, supremum dari LFP, maka pi dan pi partisi pada AB, maka ada partisi pi epsilon, sehingga kalau supremum ini dikurang dengan epsilon saja, sedikit saja, katakan dari epsilon per 2, pasti ada partisi epsilon dia, sehingga dia berlaku seperti ini. Ini sifat supremum yang dianalisis real guys. Ingat ya, supremum kalau kita geser sedikit, dia tidak jadi supremum lagi. Supremum itu nggak bisa lagi digeser, infimum apa supremum nih? Supremum ya. Supremum itu tidak bisa digeser ke depan lagi guys. Bukan ya, tidak bisa digeser ke belakang lagi. Kalau dia digeser ke belakang, dia pasti bukan batas atas lagi. Karena dia bukan batas atas, maka ada ini sehingga ini. Ya. Karena dia bukan batas atas. Dengan cara yang sama, bukan batas bawah, maka seperti ini. Dapat. Selanjutnya kita jumlahkan ini ya. Kita dapatkan, kita lihat relasinya, ini kurang dari ini tadi ya, dan ini kurang dari ini. Kalau dia Refinement ya, nah ini Refinement nih, karena dia Refinement, dia pasti ini, pasti kurang dari ini, pasti kurang dari ini, kurang dari ini, maka dia ini selesai. Nah artinya ini ekuivalen ya, berarti kalian boleh, kalau dia terintegral darbox, kalian boleh gunakan sifat ini untuk mempermudah kalian membuktikan. Misalnya kalau menggunakan definisi ini sulit untuk membuktikan gitu ya, maka kalian bisa menggunakan ini ya. Kita belajar satu lagi ekuivalensinya. Oke. Nah, ada teorema lagi di sini diberikan interval AB interval dan fungsi terbatas AB ke R. Jika ada Pn barisan partisi pada AB yang memenuhi UFPN atau LFPN sama dengan 0, limit n menunjukkan hingga, maka f terintegral darbox dengan ini. Oke. Nah, masalahnya ada. Bukan masalah ya. Untungnya ini cuman ada. Kalau untuk setiap itu selesai guys. Berarti kita harus ini. Nah, ini adalah dasar
kenapa jadi kita bisa menghitung nilai integral itu menggunakan sigma yang diambil n-nya tetap sama gitu ya, sehingga nanti bisa dilimitkan limit n menuju tak hingga partisi-partisi itu. Nah, lalu kasih limitnya. Itu ternyata dasar teorinya adalah ini guys, teorema 38 ini ternyata. Nah, mari kita buktikan. Sehingga ini ya limit tak hingga. Diambil sebarang epsilon positif. Nah, ini lebih enak kan? Ini lebih enak dihitung di kalkulus kan? Menggunakan itu. Kalian biasanya kan pakai ini ya. Nah, kemudian ini berakibat ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan definisi yang sebelumnya tadi. Oke, dipilih dia pi epsilonnya sebenarnya pi n0. Pi n0 berarti dia hilang ya. Oh, dipilih ini kan ini. Jadi tinggal dipilih pi epsilonnya adalah pi n0. Nah, karena kalau n lebih dari n0 ini kurang dari epsilon. Berarti tinggal dipilih n0 gitu. Nanti pastikan ini kurang dari sama dengan u f p n0 ini kurang dari l f p n0 di sini. Jadi tergencet oleh epsilon juga nantinya ya. Akibatnya dia limitnya menuju sama gitu ya. Nah, akhirnya ini menggunakan definisi barisan ya kan. Oke. Sifat-sifat, oh ya habis. Mungkin itu saja dari Mamang guys, sedikit tentang sifat-sifat. Thank you for watching. Insyaallah akan kita bahas selanjutnya di video selanjutnya. Oke.